Kasus pembunuhan Vina Dewi dan Rizky Rudiana alias Eki masih belum sepenuhnya tuntas meski perkara tersebut terjadi pada 2016 silam. 3 pelaku pembunuhan yang ditengarai merupakan 3 warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon belum tertangkap. Kepala Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Sulaiman mengatakan, baru mengetahui ada 3 orang yang disebut sebagai warga desanya yang menjadi buron dalam kasus pembunuhan Vina. Dari pencarian data di desa, hasilnya tidak ada satupun yang mengarah ke 3 pelaku. Terbaru itu, Rudiana selaku ayah dari Eki, teman pria Vina yang turut menjadi korban pembunuhan, buka suara. Rudiana menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Di sisi lain, Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina menduga ada pengaruh besar oknum aparat yang melindungi 3 DPO. Dugaan tersebut semakin menguat lantaran 8 terpidana dalam kasus tersebut sempat mengubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan secara bersamaan. Sementara Jogi Nainggolan, kuasa hukum sejumlah terpidana membeberkan fakta-fakta kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini soal rekonstruksi yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh kliennya. Begitu pula dalam pembunuhan ini, polisi seperti enggan menguji sperma hasil dokter forensik yang seharusnya bisa diperiksa di laboratorium sehingga hasil tes dapat dikaitkan dengan para pelaku yang sudah ditangkap polisi saat itu. Tidak hanya itu, para terdakwa juga mengklaim mereka tidak berada di waktu dan lokasi kejadian penganiayaan dan pembunuhan. Ia pun menambahkan bahwa kliennya ditangkap oleh tim Res Narkoba, bukan oleh tim Reskrim. Lantas, akankah ketiga DPO ini akan segera ditangkap polisi setelah 8 tahun menghilang? Akankah tabir gelap kasus Vina dan Eki terungkap? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita masih menunggu aparat kepolisian menangkap 3 orang yang saat ini masih menjadi buron, tapi memang baik untuk kita mendudukan permasalahan ini karena saat ini terbentuk opini-opini yang berbeda dari berbagai macam sisi, pemirsa. Dari kuasa hukum pelaku mengatakan ada kejanggalan, hal yang sama juga terjadi dari sisi korban yakni adalah keluarga Vina. Saya akan hadirkan 2 kuasa hukum keluarga Vina bahkan juga keluarga dari pelaku, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Pak Ahyar Salmi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan kriminal kita, Mbak Hanifah Hasna. Selamat malam, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya mau menyapa pemirsa kuasa hukum baik dari korban yakni Mbak Putri Maya Rumanti dan kuasa hukum dari 5 terpidana kasus pembunuhan tersebut yakni Bang Jogi Nainggolan. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Jogi. Selamat malam. Ya, mungkin sebelum saya ke Mbak Putri, saya ingin ke Pak Jogi terlebih dahulu. Pak, apa yang Bapak katakan sekarang sedang disorot, dianggap sebuah langkah yang berani. Bapak mengatakan bahwa klien Bapak bukan merupakan pelaku. Sebenarnya apa dasar Bapak mengatakan hal tersebut? Apa yang berbeda mungkin yang diyakini oleh klien Bapak? Seperti apa? Terima kasih. Selamat malam kembali. Dan saya tidak akan pernah mundur dari ucapan saya yang pernah saya sampaikan pada saat acara 2 sisi yang dipandu oleh Ibu Angge. Dan betul secara realita apa yang menjadi keluhan daripada keluarga klien kami termasuk juga keluarga yang lain itu adalah fakta real yang harus kami perjuangkan walaupun saat ini klien kami bersama dengan klien daripada kuasa hukum lain sudah menjadi terpidana dengan hukuman 20 seumur hidup. Nah, secara terus terang kami mengatakan bahwa klien kami adalah bukan bagian daripada pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana dalam berkas perkara. Yang kedua, bahwa klien kami bukan bagian daripada geng motor seperti yang selama ini digembor-gemborkan.
Yang ketiga, bahwa klien kami tidak mengenal daripada ketiga orang yang DPO. Dan beberapa kejanggalan yang sudah kami sampaikan dari berbagai rilis. Dari 8 tersangka yang disidangkan, di mana ada anak di bawah umur yang disidangkan terlebih dahulu. Kemudian yang 7 orang itu disidangkan secara bersamaan. Nah, dari 1 orang, tersangka yang disidangkan yang bernama Ripaldi alias Ucil tidak mengenal yang 7 orang. Ini perlu dicatat. Tidak mengenal yang 7 orang, dan sebaliknya juga yang 7 orang tidak mengenal 1 orang yang disidangkan pada saat bersamaan di Pengadilan Negeri Cirebon. Pak Jogi. Artinya, jika ada satu perbuatan yang terjadi dilakukan secara bersama-sama, impossible atau sangat tidak logis apabila ada di antara mereka tidak saling mengenal. Pak Jogi, ya. Yang kedua, Pak Jogi ditahan dulu. Kedudukan klien kami di malam kejadian ada di sebuah gang di depan rumah Ibu Nining. Saya ulangi lagi, di depan rumah Ibu Nining bersama dengan teman-teman yang lainnya, kurang lebih 9 orang, dan salah satu dari temannya itu ada anak Pak RT. Lalu karena mereka membuat gaduh di situ, sehingga si pemilik rumah meminta mereka untuk meninggalkan tempat dan berpindah ke rumah Pak RT yang kosong, yang tidak jauh dari situ. Termasuk anak Pak RT yang bernama Kavi. Artinya, ada 2 titik yang mereka tempati di malam itu, satu di depan rumah Ibu Nining, dan satu juga di rumah Pak RT. Ironisnya, Ibu Nining ini tidak pernah dijadikan sebagai saksi. Yang ironisnya kembali, ketika ada informasi yang masuk yang salah kepada orang tua Eki yang bernama Rudiana, yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota bagian narkoba, 3 hari setelah kejadian langsung melakukan penangkapan dengan caranya sendiri, tanpa berkoordinasi dengan unit reskrim. Seandainya dia memberikan informasi secara real kepada unit yang menangani, maka peristiwa ini tidak akan pernah seheboh sekarang. Ini ada tindakan-tindakan arogan dari seorang anggota polisi yang merasa dia terjalimi oleh seseorang, tapi dia salah ya dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak bersalah. Berikutnya, saya sampaikan, saudara Ripaldi alias Ucil ini adalah sebelumnya pada tanggal 30 Agustus sudah dilakukan penahanan oleh Polsek di daerah Cirebon dengan tuduhan melakukan suatu perbuatan membawa senjata tajam dengan tuduhan undang-undang darurat. Artinya apabila dikaitkan dengan klien kami yang 5 orang plus yang 3 orang lagi atau yang 2 orang lagi, klien daripada kantor pengacara lain, ini sangat berbeda sekali. Di satu sisi Ripaldi ini tidak mengenal klien kami, di satu sisi juga klien kami tidak mengenal yang bersangkutan, tapi disidangkan dalam satu perkara dengan barang buktinya adalah samurai miliknya dia. Dan beberapa dokumen yang bisa kami perlihatkan di dalam berkas perkara ini, jelas di sini banyak kebohongan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon Kota. Salah satunya, ini teknologi dan canggih dan banyak juga ahli yang sudah bisa melakukan suatu penelitian terhadap sebuah katakanlah teknologi. Contohnya, di berkas ini ada CCTV. Ya, disebutkan polisi kami nggak punya ahli. Ya, itu salah satu upaya untuk mengelabui sebenarnya kasus ini adalah bukan kasus pembunuhan, tetapi murni kasus kecelakaan tunggal. Dan itu juga kami dapatkan informasi dari penanganan polisi lalu lintas yang turun ke TKP. Kenapa kami bisa katakanlah mendukung apa yang dilakukan polisi lalu lintas? Satu, ya, itu jalan agak menurun, tentu akan ada satu percepatan kendaraan. Kemudian di TKP tersebut kami juga sudah melakukan investigasi, ada gesekan antara bodi mobil bagian stepnya ke marka jalan yang permanen dan juga ke aspal. Artinya ada benturan antara mobil, baik itu stepnya maupun stangnya. Ada di lokasi pada saat itu. Yang kedua, di marka jalan yang permanen itu ada tiang listrik. Tentu tiang listrik itu supaya berdiri kokoh, ada baut. Di baut ini ada daging, ada darah. Tentu daging daripada pengendara sepeda motor. Ini membuktikan ada kecelakaan di sana. Ini membuktikan ada kecelakaan di sana. Sehingga pendapat daripada polisi lalu lintas yang kami dapat informasinya ini adalah kecelakaan tunggal. Mohon maaf, Pak. Ya, ini masih banyak segmentasi, Pak. Kita satu persatu ya, Pak, ya, bahas ya, Pak, ya. Pak Jogi ditahan dulu, mohon maaf. Saya masih akan memberikan waktu Pak Jogi untuk membahasnya, tapi kita ingin fokus dan
bertahap pemirsa. Ada 2 poin Pak Jogi yang saya catat bahwa kuasa hukum dari terpidana ini 5 orang mengatakan bahwa mereka bukan pelaku tapi diciduk ketika sedang bersama-sama pemirsa. Dan yang kedua adalah kuasa hukum yakni Pak Jogi mengatakan ini merupakan kecelakaan. Saya tanyakan kepada Mbak Putri sebagai kuasa hukum keluarga, apa pendapat Mbak Putri? Ya baik, terima kasih Mbak. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Jogi. Selamat malam semua yang ada di situ. Saya ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jogi perihal fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa kliennya tidak ada di lokasi saat kejadian. Kemudian dia menyatakan bahwa itu murni kecelakaan atau memang benar adanya kecelakaan. Jadi memang Mbak, kami saat itu belum melakukan pendampingan terhadap keluarga almarhum Vina. Jadi memang kemungkinan saya tidak bisa terlalu banyak menjawab apa yang dimaksud apa yang dinyatakan oleh Pak Jogi. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak mungkin kepolisian berani melakukan penangkapan tanpa didasari dengan alat bukti dan saksi yang kuat. Begitu juga majelis hakim tidak mungkin melakukan atau memutuskan pidana seseorang itu bersalah atau tidak apabila tidak ada alat bukti yang cukup dan menguatkan. Nah, kalau seandainya Pak Jogi mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah, bahwa kliennya adalah salah tangkap atau akibat penangkapan yang dilakukan oleh bapaknya almarhum Eki, ya itu sah-sah saja Pak, begitu loh. Karena Bapak Eki ini kan seorang anggota Polri, gitu. Jadi tidak ada larangan meskipun beliau adalah seorang anggota Polri dari narkoba, ketika beliau menemukan ada satu petunjuk yang menyatakan bahwa memang ada ada pelaku yang di situ diduga terlibat dalam kasus tersebut, saya rasa ya tidak ada salahnya juga gitu Pak untuk dilakukan penyelidikan atau penangkapan. Nah, namun di sini kan jujur kami tidak sama sekali mengikuti ya Pak Jogi, kami tidak tahu saat itu bagaimana prosesnya. Lalu Pak Jogi tadi mengatakan tidak ada namanya olah TKP. Nah, ini yang kami memang sama sekali belum mengetahui Mbak. Kami memang tidak mengetahui, tapi kalau dalam segi cerita dari Pak Jogi tadi, saat ini kan kita sudah melakukan tahapan untuk membuka kembali siapa saja pelakunya. Mbak Putri, ya, seperti itu Mbak. Tapi sebagai kuasa hukum Mbak Putri keberatan tidak bahwa ketika ini dikatakan Pak Jogi sebagai kecelakaan biasa, padahal di dalamnya ada ruda paksa, bahkan ada juga perbuatan-perbuatan menghilangkan nyawa, seperti apa? Sangat keberatan sekali Mbak, gitu. Sangat keberatan sekali karena saya mendapatkan informasi dari pihak keluarga itu kan bahwa hasil otopsi itu kan ada ditemukannya sperma. Berarti kan di sini ada tindak pidana pemerkosaan, dugaannya ada pemerkosaan. Namun kan tidak diangkat di dalam BAP tersebut. Nah, kemudian yang dikatakan kecelakaan saat itu pihak keluarga tidak sama sekali mendapatkan penjelasan dalam artian ini memang bukti dari kecelakaan. Karena motor itu tidak rusak Mbak. Katanya motor tidak rusak, handphone juga tidak pecah atau tidak lecet-lecet gitu. Tapi si almarhum mengalami patah tulang, kakinya dan lain sebagainya, luka-luka di kepala seperti itu. Nah, di sini kan kita perlu kaji lagi. Apakah benar pernyataan dari Pak Jogi yang menyatakan bahwa itu bukan itu kecelakaan murni dengan pernyataan dari pihak keluarga Vina yang menyatakan bahwa motornya pun tidak rusak, kemudian handphone dari almarhum pun tidak ada lecet sekalipun, pecah pun tidak, apalagi lecet gitu loh Mbak. Nah ini yang saya agak aneh juga gitu pernyataan, kenapa dari Pak Jogi menyatakan itu kecelakaan dan tidak terlibat, tapi ini keluarga Vina mengatakan tidak ada bukti perihal kecelakaan begitu Mbak. Baik, Pak Jogi nanti menjawab ya ketika kuasa hukum keluarga bahkan menanyakan kalau ini merupakan murni kecelakaan, motor tidak rusak, handphone tidak rusak dan ada luka-luka di tubuh korban. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.